Aku mau ajak kalian jalan-jalan di Surabaya Barat, tepatnya di Jade Hamlet. Kali ini kita lagi ada di klaster baru, yaitu Silver. Ada beberapa rumah yang sudah dibangun dan jadi teman-teman. Gimana keseruan di dalamnya? Yuk kita cek ke dalam. Yes, sampai di dalam teman-teman, kita dibuat benar-benar takjub ya sama desain di dalam rumahnya. Kenapa? Karena mereka mengusung tema Scandinavian teman-teman. Scandinavian yang warna-warnanya tuh soft dan jarang diambil. Contohnya adalah yang ini ada coklat, kombinasi coklat dan abu-abu dan putih tulang. Jadi ini udah kerasa gitu ya Scandinavian-nya. Nah, yang pertama ini kita lagi ada di ruang tamu dan ruang keluarga pastinya gitu ya. Nah, karena ini ruangannya nggak terlalu ukuran tanahnya nggak terlalu gede, jadi ruangannya nggak banyak sekat teman-teman. Mungkin cuma partisi di bagian tangga ini aja. Nah, di sebelah sini kita bisa jadikan ini sebagai ruang keluarga atau ruang tamu gitu ya. Mau dipisah boleh, mau digabung boleh. Nah, yang bikin menarik hati adalah di sebelah sini ada ornamen, mereka kasih ornamen lengkung teman-teman. Jadi ini yang semakin menambah kesan Scandinavian-nya gitu ya. Ditambah lagi mereka kasih aksesoris yang warna-warnanya juga sama kayak Scandinavian, lebih elegan, lebih soft gitu ya. Ada warna coklat, ada warna putih, dan teksturnya beda-beda teman-teman kalau kita lihat. Nah, di sini mereka sediakan juga semacam meja kerja. Ini untuk bekerja pastinya, untuk laptopan gitu ya, untuk ngerjain laporan dan lain-lain itu bisa di sini. Terus, nah yang jadi uniknya lagi rumah ini adalah lantainya teman-teman. Itu sangat jarang dipakai. Kenapa? Mungkin lantai ini putih teman-teman ya, tapi ada aksen-aksen marble-nya. Jadi bisa kelihatan messy. Messy itu apa ya? Agak sedikit kotor kalau kita memang orangnya nggak bersihan. Jadi memang harus sering-sering dibersihkan supaya marble-marble ini malah membantu keindahan, malah menjadi lebih mewah dan nggak buat jadi lebih kotor. Nah, di sebelah sini ada meja makan yang tidak terlalu besar. Jadi menurut saya ini cukup lingkaran. Apalagi sekarang lagi booming, lagi apa ya, banyak meja makan yang kursinya tuh bisa dimasukin teman-teman. Jadi nggak perlu sampai keluar-keluar kayak gini. Cukup di dalam lingkaran itu sudah ada. Jadi mungkin itu juga salah satu tips untuk kita bisa hemat ruangan teman-teman. Nah, yang jadi nilai uniknya lagi sebelah sini itu plafonnya teman-teman atau ceilingnya gitu ya. Jadi ada double ceiling yang agak ke bawah dan dilengkapi sama lampu-lampu LED. Nah, warnanya pun bukan cuma putih teman-teman, tapi warna ungu, bukan lilac ya, ungu tua agak ke abu-abuan kayak gitu. Jadi rumah ini benar-benar kasih sentuhan warna yang agak berbeda daripada rumah contoh yang lain-lain kayak gitu. Nah, kita beralih ke sebelah sini sebelum kita ke tangga gitu ya, ke ruang atas. Dan di sebelah sini ada kamar mandi teman-teman sebelum kita ke dapur. Nah, ini kamar mandinya hanya untuk toilet duduk saja, jadi tidak untuk mandi teman-teman. Kalau mandi bisa di atas karena mungkin areanya kecil dan nggak cukup untuk mandi kayak gitu. Nah, yang mungkin kurang sreg juga di sini adalah pintu-pintunya teman-teman. Pintu-pintunya juga masih kurang, harusnya Scandinavian juga mungkin dikasih kesan kayu atau coklat, harusnya lebih bagus daripada kita kasih plastik kayak gini. Jadi kesannya beda banget, ruang tamu, ruang tengah, dan juga kamar mandinya. Jadi sedikit jomplang tapi ya it's okay, kita bisa ganti sendiri. Oke, nah sekarang kita ke area dapur. Nah, area dapur ini cukup luas teman-teman. Jadi sekitar 2 meter kali 2,5 meter gitu ya. Ini pakai keramik kasar warna abu-abu tua. Nah, ini juga sudah disediakan cor-corannya juga. Jadi cuman tinggal ngisi kitchen set bawah dan atas. Nah, ini lucu. Cuman satu. Gitu ya, kabinet atasnya cuma satu, nggak apa-apa, nanti kita tambah sendiri. Dan sudah disediakan sink dan juga kerannya. Nah, mungkin buat teman-teman juga nanti yang mau bikin kitchen set, bisa dipastikan top table-nya dikurangi garis-garis kayak gini teman-teman, karena kalau kita lihat dari jauh, mungkin dari teman-teman juga lihat ini agak sedikit kotor, jadi kurang estetik gitu ya bunda. Oke, kita sebelah sini. Nah, ini ada area terbuka sedikit teman-teman, bisa untuk kita servis area gitu ya, bisa untuk cuci-cuci, jemur-jemur, itu bisa di sini. Tapi buat developer ini dipakai untuk tempat kongko. Ini keren ya, ada hijau-hijauan di dalam rumah yang bisa kita pakai buat duduk-duduk santai gitu ya, sore-sore gitu kan.
enak gitu, tanpa kita mengganggu, tanpa ketahuan tetangga di depan ngobrol-ngobrol santai. Di sini enak sambil ngopi, kopinya tinggal buat di sana gitu. Jadi menurut kalian selain buat tempat kongko dan tempat service area, tempat ini cocok buat apa? Komen di bawah. Oke, nah untuk rumah ini dilengkapi oleh 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi teman-teman. Kamar mandi yang pertama sudah ada di bawah ya, yang tadi yang nggak ada showernya. Nah kamar mandi yang kedua ada di atas, sementara 2 kamarnya juga ada di atas semua. Oke, kita langsung masuk ke kamar anak dulu deh. Oke, selamat datang di kamar anak teman-teman. Jadi gini, sebelum kita membahas kamar anak, kita lihat dulu lantainya. Jadi dari bawah tadi sampai ke tangga sampai ke atas lantainya sama marble, dan aku mau ngingetin juga tetap harus jaga kebersihan. Kenapa? Karena terlalu beresiko, nanti kita banyak buang kotoran kayak pasir-pasir lah, kotoran yang lain. Nah itu malah membuat lantai kita jadi lebih kotor karena ini marble sudah banyak pattern teksturnya kayak gitu-gitu. Nah sebelah sini adalah kamar anak gitu ya, cukup lebar teman-teman untuk anak. Ini temanya mereka kamar cewek ya, jadi warnanya lebih ke pink, lebih ke hijau toska gitu kan. Ini juga pink. Nah ini mungkin jadi referensi juga, ada puff-puffnya di sebelah kiri, terus ada lemarinya juga sampai atas. Nah ini juga bisa membuat kamar kita jadi lebih lega, lebih tinggi kayak gitu teman-teman. Nah untuk ceilingnya sendiri ini nggak terlalu tinggi teman-teman, sekitar 2,8 meteran lah, 2,8 sampai 3, nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi memang perlu AC dan perlu jendela teman-teman. Nah ini bersyukurnya ada jendela yang bisa kita buka keluar. Nah akhirnya, jadi sering-sering buka jendela supaya sirkulasi udaranya bisa bagus teman-teman. Oke, selamat datang di kamar utama teman-teman. Ini adalah kamar yang lumayan besar, sekitar 2,5 sampai 3 meter kali 3 meter. Nah di sini juga dilengkapi oleh jendela-jendela, ada yang fix, sebelahnya nggak bisa dibuka, sebelah sini bisa dibuka, dan kasurnya kita bisa isi king atau queen. Ini cukup menurut saya. Ini sudah dilengkapi juga oleh furniture-furniturnya, dan menurut saya terlalu banyak furniturnya untuk ukuran kamar yang segini. Mungkin yang bagian atas ini bisa dikurangi gitu ya, supaya tidurnya menghirup udaranya bisa lebih lega dan nggak banyak tekanan. Nah kalau sempat kita lihat dari luar sedikit itu kayak kitchen set ya teman-teman. Bercanda ya, tapi mungkin kesannya kayak kitchen set gitu loh, kabinet atasnya kitchen set, tapi nggak apa-apa, ini opsional, kesukaannya orang masing-masing. Nah ini ceilingnya juga sama teman-teman, kurang tinggi menurut saya, 2,8 sampai 3 meteran, jadi butuh sirkulasi udara. Nah sirkulasi udaranya cuman ini, jadi memang ini harus sering-sering dibuka meskipun kita pakai AC, karena lebih pendek ceilingnya daripada yang di bawah ya, kayak gitu teman-teman. Yuk kita lanjut ke shower. Nah kamar mandi ini baru bisa dipakai untuk mandi teman-teman. Jadi yang di bawah tadi kan cuma untuk kloset duduk aja ya, buang air kecil, buang air besar. Nah di sini bisa kita pakai untuk mandi. Nah ini kebetulan dikasih keramik juga sampai dinding atas, sampai tingginya pintu gitu ya, nggak sampai full ke atas, tapi sudah oke, sudah cukup besar untuk kita bisa beraktivitas di sini. Nah di depan saya ini ada space kosong juga, kita bisa lihat ke bawah, ke atas gitu ya. Di sini juga disediakan jendela, di sini juga ada kaca yang bisa kita buka tutup di sebelah sana. Nah ini mungkin area yang cukup clean dan estetik teman-teman, kalau sore hari cahayanya bisa masuk. Terus ceilingnya di sini kebetulan juga tinggi, untuk kita lihat dari bawah cukup tinggi. Nah gimana nih menurut teman-teman, apakah rumah ini worth it buat teman-teman semua? Yuk komen di bawah, dan kalau ada info lebih lanjut bisa hubungi nomor di bawah ini. See you.